Bapak Ibu Saudara, bersyukur kalau kita boleh berjumpa kembali di hari Minggu bulan Minggu yang pertama di bulan Februari. Meskipun mungkin saat ini keadaan tidak semakin mereda, tetapi ternyata bertambah lagi dengan varian yang baru. Tetapi kita mau percaya bahwa penyertaan Tuhan juga tidak akan pernah berubah dalam setiap kehidupan kita, karena Allah kita adalah Allah yang maha mulia, Allah yang maha besar. Dia yang menebus dosa kita. Dan percayalah bahwa apapun saat ini yang kita alami, kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa bersama dengan kita. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara, kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang maha besar dan maha mulia. Yesus
besarmu. Engkau Allah yang maha besar. Engkau Allah yang maha mulia. Engkau Tuhan penembus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya penebusan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menjadi bagian dari anak-anak Tuhan. Kami bersyukur ya Allah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan-Mu. Biarlah segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari, mungkin karena kita nggak bisa bersalaman, jadi bisa lambaikan tangan ke saudara-saudara yang ada di samping kanan, samping kiri. Katakan selamat hari Minggu semuanya. Tuhan memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, oleh darah anak domba. Selamat datang dan kuasa
saatnya kita akan menyambut firman Tuhan, dan sekaligus kita juga akan menyambut persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita akan angkat satu pujian, Darah-Mu Yesus. Hanya darah Yesus yang menyucikan kita. Hanya darah Yesus yang melayakkan kita. Sukacita
Kami bersyukur Bapa atas kesempatan yang baik yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Bersama kami boleh datang bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami persembahkan hati kami, hidup kami untuk Tuhan berkata dan menyatakan kehendak-Mu, rencana-Mu untuk kami semua. Silakan Tuhan Engkau beracara dalam kehidupan kami, dan kami siap melangkah maju dalam tuntunan tangan-Mu yang maha kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan melindungi, membentengi, dan memelihara kita di sepanjang bulan Januari, dan saat ini kita sudah berada pada minggu pertama di bulan Februari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini tema firman Tuhan adalah tentang mendengar atau menerima tawaran Tuhan. Terimalah tawaran dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus selalu berpikir atau berencana untuk segala hal-hal yang baik datang dalam hidup kita. Itu adalah rencana dari Tuhan yang telah dituliskan dalam kitabnya untuk saudara. Hari demi hari, dari tahun ke tahun, targetnya adalah Tuhan mau mendatangkan segala yang terbaik untuk saudara dan saya. Nah, dalam kondisi pandemi yang tidak surut tetapi berkembang dengan tantangannya yang beraneka ragam, kita sebagai umatnya harus percaya bahwa Tuhan Yesus tetap adalah Sang Immanuel yang bersama menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita sekarang dan selamanya. Nah, saudaraku, kita perlu membangun pikiran-pikiran yang baik, membangun pikiran-pikiran yang mulia, membangun pikiran-pikiran yang cemerlang, karena pada dasarnya Tuhan sudah menuliskan sejarah hidup kita, dan Tuhan merencanakan yang terbaik untuk saudara dan saya. Tinggal kita sendiri mau menerima kebenarannya atau tidak. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang pria yang sudah 38 tahun tidak bisa berjalan. 38 tahun dia tinggal di tepian kolam, namanya kolam Bethesda. Nah, di kolam itu ada serambi atau ya teras begitu ya, serambi yang berlapis-lapis. Di sana ada banyak orang menantikan air dari kolam Bethesda itu
berdebur dan bergerak, kalau ada suara yang berdebur dan air yang bergejolak di kolam itu, tandanya malaikat Tuhan sedang datang di area itu. Dan semua orang yang berada di serambi-serambi tersebut, mereka berebut, berjuang untuk maju dan nyemplung ke kolam tersebut, karena ada tanda bahwa kolamnya berdebu dan airnya bergerak, bergelora. Itu tandanya bahwa malaikat Tuhan sedang datang, dan mereka berlari cepat, berlomba untuk masuk ke kolam tersebut, karena ada satu harapan besar. Kalau mereka jebur ke kolam tersebut, mereka dilawan Tuhan dan disembuhkan, disehatkan. Nah, kebenaran tersebut juga menjadi pikiran dari pria yang 38 tahun sakit lumpuh, berada di situ, dan dia tidak ada yang menolongnya. Bayangkan seorang yang lumpuh mau berlari tidak bisa. Berapa hari ini saya dibuat terkekeh sama cucu saya ini, si sore ada. Dia ngomong ke omanya, kalau kami duduk di gereja begini, 1, 2, 3, artinya dia mau ajak kita berlari. Dia ajak kita baris sejajar, lalu dihitung 1, 2, 3, diajak berlari. Saya nggak bisa berlari, saya cuma ketemu aja melakoni, saudara. Habis itu dia tuding saya, Bapak Opa kalah. Saudaraku, si lumpuh ini 38 tahun menanti kesempatan untuk bisa jebur ke kolam tersebut, pengen sembuh, tapi nggak pernah dapat, karena dia selalu kalah. Kalau sudah berlomba lari, tidak bisa dia. Kalau dia berangkat juga pasti kalah, karena waktunya terbatas. Waktu air itu bergelora terbatas, tidak bergelora 1 hari, paling berapa waktu aja. Dan yang sempat untung sembuh, tapi orang yang lumpuh 38 tahun ini tidak bisa mencapai kolam tersebut. Dan tentu gelo, artinya susah. Nah, suatu hari dia mendengar ada kabar bahwa Tuhan Yesus yang maha baik, yang maha kuasa, dia mau melawat ke area kolam tersebut. Dan si lumpuh ini menanti Yesus. Dia menanti sumber pemulihan, dia menanti sumber kesembuhan, dia menanti sumber kuasa mujizat, dialah Yesus. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, hidup yang bagaimana? Hidup yang cemerlang, hidup yang mulia. Itulah yang dirancangkan Tuhan untuk kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari baca di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 9. Saya minta tolong Ibu Febe membacakan ayat-ayat ini. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Silakan. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Sesudah itu pada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam
ia menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik. Pada hari yang tidak disangka-sangka itu, Tuhan Yesus datang ke area kolam Bethesda, dan Tuhan Yesus tahu pria yang sudah 38 tahun lebih tidak bisa berjalan, dan dia menantikan mujizat Tuhan melalui goncangan air yang terjadi di kolam Bethesda. Nah, Tuhan Yesus mendatangi orang itu ya untuk menawarkan kesembuhan, kesehatan. Tapi dia jawab, si lumpuh ini, tidak ada orang yang datang menolong aku ketika air sedang bergerak. Aku mau nyemplung ke sana, tapi tidak ada orang yang menolong aku. Dan Tuhan Yesus memberikan tawaran yang sangat baik kepada orang tersebut. Kalau hari ini kamu akan mengalami kesembuhan, dan angkatlah tilammu. Saudaraku, orang tersebut menerima perkataan Tuhan, dan terjadilah mujizat. Aku bisa berdiri, aku bisa membongkok, aku bisa mengangkat tilam. Dia mulai bergerak, berjalan penuh dengan sukacita. Nah, saudaraku, demikianlah bagi Anda dan saya. Tuhan Yesus sangat baik dan penuh kasih kepadamu. Dia penuh dengan kepedulian dan memberikan tawaran yang indah, mulia untuk saudara. Nah, kadang-kadang tawaran dari Tuhan ini gak masuk akal. Kadang-kadang tawaran Tuhan itu nyeleneh, ya. Kadang-kadang tawaran Tuhan itu gak terukur oleh otak kita yang kecil ini. Saudaraku, dan ingat baik-baik bahwa Tuhan Yesus yang kau puji dan kau sembah, yang kau percayai, yang kau terima sebagai Tuhan Juru Selamatmu, Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas alam semesta raya, termasuk berdaulat atas hidupmu, atas area-area pergerakan hidupmu. Dia berdaulat penuh atas hidup kita, dan kedaulatannya itu bersifat telak, tidak tawar, tidak bisa ditawar. Kedaulatannya itu bersifat telak dan supranatural. Dia melampaui
kekuatan-kekuatan alamiah. Nah, karena itu pada kondisi pandemi di saat ini dengan segala macam perkembangannya, Anda harus tetap ingat yang menggenggam hidupmu adalah Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, Sang Khalik alam semesta raya. Planet bumi ini dan planet-planet yang lainnya itu diciptakan oleh Tuhan hanya dengan berucap saja, jadilah dan terjadilah. Nah, saudaraku, karena dalam situasi yang serba sulit di saat ini, itu melanda semua bangsa di planet bumi ini. Inilah masa-masa percobaan yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan umat manusia. Dan di masa percobaan ini kita harus memandang tetap kepada Tuhan. Kita harus bergantung sepenuh hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya pengalaman pria yang lumpuh di tepian Bethesda ini akan menjadi inspirasi bagi kita. Saya juga mau mengalami pengalaman dahsyat seperti pria yang lumpuh 38 tahun di tepi Bethesda. Nah, saudaraku, dalam ketidakberdayaan, dalam keterbatasan peluang, dalam keterbatasan waktu, dalam keterbatasan potensi diri kita, itu kadang-kadang membuat kita pusing, membuat kita bingung, membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita hampir putus asa. Dan kalau kita membiarkan diri kita terus dibuat pusing, bingung, takut, gelisah, saudaraku, maka yang terjadi adalah kita tidak akan bisa mendengar suara Tuhan. Kita tidak akan bisa melihat rancangan Tuhan. Jadi, mari kita bersama-sama jangan membiarkan kebingungan, ketakutan, kekhawatiran menjajah dirimu. Jangan. Di masa yang sulit ini, dengan segala macam keterbatasan yang ada, kita jangan mau dijajah oleh kekhawatiran, ketakutan, dan kebingungan. Bertobatlah dan bangkitlah. Terimalah tawaran Tuhan yang diberikan kepadamu pada saat ini. Bisa pagi ini, siang ini, malam nanti. Bangkitlah dari segala kekhawatiran. Bangkit, jangan terpuruk, jangan memberikan dirimu dijajah oleh kekhawatiran, kebingungan, ketakutan. Jangan, tapi bangkitlah dan berserulah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni aku apabila beberapa waktu ini aku terlalu takut, aku terlalu bingung, aku terlalu kacau. Ampunilah aku Tuhan, dan aku mau mendengar suara-Mu. Aku mau menerima petunjuk-Mu.
Aku mau menyambut perintah-Mu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apabila kita bertobat dari semua itu dan kita mau bangkit dan dengan cermat, dengan penuh perhatian menantikan suara Tuhan, tidak usah berdalih. Ketika Tuhan berikan perintah, jangan berdalih. Waduh, aku gak bisa Tuhan. Waduh, gak kuat aku Tuhan. Aduh, ini itu. Jangan berdalih. Terima saja dengan imanmu. Terima saja dengan imanmu. Dan lakukan dengan taat. Lakukan dengan bersemangat. Dan Anda akan melihat perbuatan Tuhan, bukan kata orang lagi. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang mulia, dan yang besar terjadi dalam hidupmu dengan sangat indah. Dan Anda menjadi surat Kristus, menjadi hamba Kristus yang hidup penuh kedahsyatan kemuliaan Tuhan terjadi dalam perjalanan hidup. Dan orang lain yang akan melihat, waduh, hidupmu di tengah-tengah banyak kesulitan yang kita sama-sama alami, hidupmu beda ya dari hidupku. Anda tinggal berkata, ya, karena Yesus yang hidup dalamku, karena aku berlari-lari bersama Yesus dengan semangat, itu yang membuat hidupku berbeda daripadamu. Maukah engkau ikut aku? Ayo ikut Yesus. Terimalah Yesus, dan hidupmu akan penuh kemuliaan Allah. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, marilah bersama-sama bertobat dari segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bertobat dari segala kekhawatiran, ketakutan, kebingungan, dan terimalah Tuhan Yesus untuk memberitahu kepadamu atau memerintahkan kepadamu sesuatu yang harus kau lakukan. Dan bersegeralah untuk menangkap pesan Tuhan, perintah Tuhan. Jangan berdalih lagi. Bersegera melangkah maju bersama Yesus, melakukan segala perintah. Dan Anda akan melihat sendiri betapa indah dan mulia rancangan Tuhan atas hidupmu ini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini tersedia kesempatan untuk bersekutu dengan Yesus melalui sakramen perjamuan kudus. Ini adalah kesempatan baik untuk kita menyambut rencana Tuhan, perintah Tuhan, dan bersegera untuk kita melangkah maju, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sederhanakah? Terlalu tinggikah? Jangan berdalih, lakukan saja, dan Anda akan mengalami langkah demi langkah bersama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari siapkan cawan anggur dan roti yang sudah Anda terima. Bagi Anda yang belum mendapatkan, bisa mengambil di bekas. Di roti hostia sudah Anda terima. Ada ayat-ayat firman Tuhan
di sana, terimalah sebagai kesatuan yang spesial bagi Anda. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini bersama kita panggil berdiri yang lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda hormat kita kepada Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk kita semua. Bukankah roti yang kita tunjukkan kepada Tuhan dan segera kita makan bersama adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita makan. Kita tunjukkan doa kami kepada Tuhan. Bukankah cawan anggur yang kita tunjukkan kepada Tuhan dan segera kita minum daripadanya adalah bersekutuan dengan darah Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Haleluya, haleluya. Kita menaikkan pujian. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu.
Hamba berseru kepadamu, biarlah pasukan malaikat Tuhan membentengi setiap jemaatmu dan keluarganya. Roh kebangkitan Yesus menopang daya imun kami semua, sehingga kami tetap sehat walafiat dalam kasih-Mu, dalam kuasa-Mu, dalam berkat-Mu. Hamba berdoa bagi semua pelayan Tuhan di seluruh bidang pelayanan. Tuhan memberkati mereka semua dengan kesehatan yang prima, dengan perlindungan kuasa-Mu dan para malaikat-Mu. Karena Engkau yang menopang mereka semua dengan kuasa kebangkitan-Mu, memberkati dengan hikmat, akal budi dan pengurapan Roh-Mu yang kudus. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat yang usia lanjut. Tuhan beri damai sejahtera berlimpah dalam roh, jiwa, dan tubuh mereka. Terima kasih. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Kepala, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melihat pengumuman. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Lami Krisyanti, Ibu Dwi Farida. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak William. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan Tuhan Minggu 20 Februari 2022, WL Bapak Paulus, singer Ibu Idarawati. Pemain musik Bapak Lukas, Bapak Priyo, Bapak Agung, Bapak Henok, dan Saudara Yohanes. Ya, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri diri karena menerima doa berkat pembukaan jalan sampai kepada Bapak kita. Haleluya. Bapa surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun pada pekan ini. Tuhan memberkati dengan segala berkat surgawi, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dari Tuhan berlimpah atas hidup mereka. Berdoa bagi saudara-saudara yang sudah sepuh, Tuhan lawat mereka secara pribadi dengan kasih dan kuasa-Mu. Berdoa juga bagi saudara-saudara yang sakit, Tuhan jamah oleh bilu Yesus, Tuhan sembuhkan oleh kuasa-Mu
mujizat-Mu yang luar biasa. Berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi dan para menteri, Tuhan berikan hikmat akan budi, roh takut akan Tuhan menguasai hidup mereka, dan Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa bangsa ini maju mencapai cita-cita kemerdekaan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi Ikatan Luhur Nusantara yang bekerja bersama dengan BMDK, dengan RSSA, dengan Polkesma untuk menjalankan program poster. Tuhan memberkati mereka semua yang berjuang untuk kemaslahatan masyarakat Kota Malang. Tuhan memberkati. Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang sudah berkorban di hadapan-Mu. Tuhan memberkati dengan ragam berkat kerajaan-Mu. Saudara yang siap menerima berkat-Nya, letakkan tangan-Mu dan wajah-Mu kepadanya. Tuhan Yesus, hamba berseru, kiranya berkat dari Bapa surga berlimpah atas seluruh jemaat Tuhan dan semua pelayan-pelayan Tuhan. Kasih karunia daripada Sang Kristus memampukan kami hidup dalam ketaatan dan kebenaran, dan persekutuan Roh Kudus dan penghiburannya menyegarkan iman dan pengharapan kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.